Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, bersama saya, Pastor Bartoloyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Selasa 5 November 2024, pada Pekan Biasa yang ke-31. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada dunia melalui salib Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu mengakui keagungannya dengan sikap hidup rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini menanggapi undangan Allah. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar bagaimana Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang undangan Allah sendiri kepada semua umat manusia untuk menikmati perjamuan kudus dalam kerajaan surga. Namun dalam perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus tadi, kita mendengar bagaimana sikap dan tanggapan orang-orang yang diundang. Dalam perumpamaan tadi kita mendengar orang-orang yang memang sudah diundang, ternyata mereka menolak undangan itu karena mereka menggunakan alasan-alasan pribadi mereka untuk menolak undangan itu. Ada yang sibuk dengan kebunnya, ada yang sibuk dengan ternaknya, ada yang sibuk dengan urusan perkawinannya.
Saudara dan saudari, tanggapan orang-orang yang menyibukkan diri dengan urusan-urusan pribadi, menggambarkan pribadi-pribadi yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan pribadinya, kesenangan-kesenangan dirinya, ketimbang undangan dari Allah sendiri. Saudara dan saudari, gambaran orang-orang yang menolak undangan Allah sesungguhnya mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menempatkan undangan Allah itu menjadi prioritas di atas segala-galanya. Ketika akhirnya si tuan pesta memutuskan untuk mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang sakit, orang lumpuh, cacat, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kesederhanaan hati. Orang-orang yang memiliki keterbukaan untuk menerima tawaran dan undangan dari Allah. Saudara dan saudari, dari pengalaman perumpamaan ini kita diingatkan bahwa sikap yang tepat untuk menanggapi undangan Allah ialah memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk menerima undangan itu. Saudara dan saudari, Allah terus mengundang kita. Setiap saat, setiap waktu, undangannya itu terus Ia tawarkan kepada kita. Maka sikap yang tepat sebagai umat beriman ialah menanggapi undangan Allah itu dengan sikap kerendahan hati dan keterbukaan kita untuk menyambut undangan Allah itu dalam setiap tindakan, perbuatan-perbuatan kita, juga keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita putuskan, apapun yang akan kita lakukan, merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menanggapi undangan Allah, yakni mengikuti perjamuan abadi di surga. Maka saudara dan saudari, melalui permenungan ini, kita semua diajak untuk senantiasa mengutamakan undangan Allah di atas segala kepentingan-kepentingan dan kesenangan-kesenangan diri kita. Sambil kita membiarkan setiap keputusan dan tindakan-tindakan serta pilihan kita dipengaruhi oleh semangat untuk menghadiri undangan Allah dalam kerajaannya yang kekal. Semoga dengan demikian kita pada waktunya secara sempurna mengambil bagian dalam kerajaan Allah di surga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan atas hidup kita serta semua intensi-intensi kita hari ini. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, kami mengucap syukur atas sabda ilahi-Mu. Semoga kami dapat semakin bergembira dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda ilahi Putra-Mu sampai pada hari kedatangannya kembali. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dan semua intensi-intensi pribadi kita pada hari ini selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, renungan pagi kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Ni tu